Ini dia 3 hal dasar yang harus kalian pahamin sebelum bikin paket berita. Kalau di masjid kan dia ketemu teman-teman baru, ada Novan Prasetyo melaporkan. Hari ini kita bakal bedah 3 poin penting dari segi durasi, penempatan 5W1H sampai pentingnya visual pendukung di awal berita. Tapi disclaimer dulu ya, kalau apa yang aku bilang dan aku bahas ini tuh bukan hal yang mutlak harus kalian lakuin gitu loh. Tapi ini tuh bisa jadi patokan kalian atau panduan dasar atau inspirasi buat paket berita kamu biar terlihat kelihatan lebih rapi, terstruktur dan juga enak untuk diikutin. Poin pertama yang sering banget kelewatan yaitu atur durasi. Dalam dunia penyiaran, berita itu selalu berpacu dengan waktu siaran dan rundown program studio yang emang super ketat gitu loh. Kalau misalkan dari sudut pandang penonton pun, berita yang bertele-tele kan nggak baik ya. Jadi buat jenis berita hard news atau soft news, durasi yang paling ideal itu sebenarnya di kisaran 50 detik sampai 1 menit aja. Pendek, padat, dan to the point gitu loh. Beda cerita kalau kamu bikin berita feature, itu emang bisa lebih panjang karena sifat penulisannya dan eksplorasi visualnya tuh lebih bebas lah, lebih mendalam juga gitu. Tapi buat paket berita harian usahakan tahan di 50 detik sampai 1 menit gitu loh. Poin kedua adalah penempatan 5W1H. Elemen 5W1H ini sangat dasar banget sebenarnya teman-teman kan. Kalian juga pasti tahu gitu. Nah, elemen 5W1H ini, terutama unsur waktu dan tanggal kejadian, itu wajib ditaruh di awal narasi. 4 Maret 2026, 2 Maret 2026. Jangan pernah kalian taruh di tengah-tengah gitu ya. Karena itu tuh bakal bikin alur cerita kalian tuh kerasa patah dan bikin bingung penonton gitu. Terus gimana dong sama bagian akhir? Bagian akhirnya itu bagian yang harus kalian pakai buat penutup. Dari Cimahi, Novan Prasetyo melaporkan. Dari Banjar, Novan Prasetyo melaporkan. Dengan menyebutkan nama reporter dan lokasi kejadiannya. Contohnya, Novan Prasetyo dari Cihapit, Bandung melaporkan gitu. Nah, jadi kalian udah tahu nih urutannya tuh jelas. Tanggal di awal sama sign off atau perkenalan reporternya di akhir gitu. Nah, untuk unsur 5W1H itu tetap wajib ada di dalam paket berita kamu. Dari mana dapetinnya? Kejelasan waktu kalian bisa dapetin dari kapan kalian mengambil berita tersebut. Kenapa, mengapa, dan bagaimana kejadian itu bisa terjadi bisa kalian dapatkan dari narasumber. Di mana tempat kejadian itu juga harus banget kalian sebutin di akhir, dibarengin dengan pengenalan kamu sebagai reporter lapangan, seperti yang aku contohin tadi. Novan Prasetyo melaporkan. Gitu loh, jangan perkenalannya di awal, itu juga kan nggak baik ya. Masa ini penonton juga nggak tahu lu siapa proy gitu, lu siapa proy. Selanjutnya adalah visual narasi yang harus selaras gitu loh. Nah, ini juga jadi kesalahan yang banyak banget orang-orang lakuin. Banyak banget kayak yang bikin narasi voice overnya tuh kayak bilang misalkan kondisi pasar Cihapit pagi ini terlihat ramai, tapi visual pertama yang ditampilin sama mereka tuh kayak close up sayuran atau pedagang tanpa penanda lokasi. Karena penonton tuh nggak bakal tahu manete lagi di mana, kamu tuh lagi di mana gitu loh. Kalau kamu cuma ngasih buktinya, misalkan kayak cuma si bebek-bebek atau dagangan-dagangan yang kalian tunjukin, itu kan tidak menjelaskan itu teh di mana gitu. Karena pasar teh banyak, kalian juga harus tahu kalau misalkan penonton tuh nggak semuanya tahu kalian ada di mana gitu. Tips dari aku, kalian bisa aja cari pelang nama jalan atau gerbang pasar misalkan kalau kasus yang tadi, atau kayak landmark khas apa yang ada di sana gitu loh, yang bisa menjelaskan kalau itu teh ada di Cihapit gitu. Misalkan ada tulisan jalan Cihapit, atau misalkan ada tulisan pasar Cihapit gede-gede gitu kan. Nah, itu juga bisa dilakuin buat kalian biar penonton juga tahu kalian teh ada di mana. Nah, jadi itu 3 poin penting saat kamu menyusun struktur atau naskah paket berita. Jaga durasinya, rapiin penempatan 5W1H-nya, dan juga kasih bukti visual di awal. Semoga itu juga bisa membantu, dan mungkin kalian juga ada saran nih, saran lain gitu untuk tips gimana sih cara buat bikin paket berita yang bagus gitu, yang baik gitu kan. Kalian boleh banget komen di kolom komentar juga. Nah, di episode selanjutnya kita bakal bahas sisi teknisnya. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.